Kabinet Juanda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tita Kalita, nomor urut absen 33. Perkenalkan nama saya Gita Ida, nomor urut absen 34. Perkenalkan nama saya Nitia Manuela, nomor urut absen 35. Perkenalkan nama saya Yusuf Ilham Ramadan, nomor absen 36. Saya Setia Agassi, nomor absen 28. Saya Siti Laila, nomor absen 31. Saya Tina Laila Rika, nomor absen 32. Baiklah, selanjutnya. Nah, dalam presentasi ini kami memisahkan 6 bab yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada Kabinet Juanda. Yang kedua itu ada profil pemimpin. Yang ketiga ada susunan kabinet. Yang keempat ada program kerja. Yang kelima ada keberhasilan. Dan yang keenam adalah kejatuhan Kabinet Juanda. Baiklah, kita akan langsung kepada pembahasan yang pertama, yaitu Kabinet Juanda. Tentang Kabinet Juanda. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak apa sih Kabinet Juanda itu? Jadi, Kabinet Juanda ini adalah kabinet ke-7 atau kabinet terakhir pada demokrasi liberal yang terjadi di Indonesia. Nah, Kabinet Juanda ini dibentuk oleh Presiden Insinyur Soekarno dan diumumkan pada tanggal 8 April 1957. Kabinet Juanda ini mulai bertugas pada tanggal 9 April 1957 sampai 6 Juli 1959. Artinya, kabinet ini adalah kabinet dengan masa pemerintahan terlama dibandingkan dengan kabinet-kabinet lainnya. Kemudian, kabinet ini sengaja dibuat oleh Presiden Insinyur Soekarno karena Presiden Insinyur Soekarno ini merasa kalau kabinet yang diisi oleh partai-partai tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena adanya pertentangan dan persaingan antara satu partai dengan partai lain. Nah, jadi Insinyur Soekarno membuat sebuah kabinet yaitu Kabinet Rakyat yang diantaranya terdiri dari Kabinet Juanda. Kabinet Rakyat ini terdiri dari 3, ada Kabinet Naksir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Juanda. Selanjutnya itu ada perbedaan Kabinet Juanda dengan kabinet lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Kabinet Juanda dengan kabinet yang lainnya. Kabinet Juanda sendiri dikenal sebagai kabinet sakit, yang artinya kabinet ini diisi oleh para ahli atau kalangan partai. Selama masa demokrasi liberal, ada 3 kabinet yang merupakan kabinet sakit, yaitu Kabinet Naksir, Kabinet Wilopo, dan tentunya Kabinet Juanda. Nah, ada fungsinya dari kabinet sakit ini. Di antaranya yang pertama, menghindari terjadinya malfungsi kabinet. Yang kedua, menghindari terjadinya praktik korupsi di kabinet. Yang ketiga, memaksimalkan kinerja dari para menteri anggota kabinet. Nah, pada masa program kabinet sakit ini, di kabinet Naksir banyak ada terjadinya pemberontakan sehingga kabinet sakit ini tidak bisa berjalan dengan sesungguhnya. Nah, di kabinet Wilopo ini, kabinet Wilopo itu didimisionerkan pada tanggal 3 Juli 1953. Akhirnya kabinet sakit ini bisa bekerja dengan normal. Itu kabinet Juanda. Keberhasilan pembentukan kabinet sakit ini bisa dinilai pada saat pemerintahan oleh Juanda Kartowijaya yang dilantik menjadi menteri pada tanggal 9 April 1957. Beberapa menteri ahli dalam kabinet sakit ini, kabinet sakit bentukan Juanda ini misalnya seperti Menteri Perdagangan, di bidang ekonomi, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, yang mereka itu ahli dalam hal-hal lobby. Lantas ketika Soekarno melaporkan dari Presiden, kabinet sakit bentukan Juanda ini dibubarkan. Selanjutnya ada profil kepemimpinan. Dari sini saya akan menjelaskan tentang profil kepemimpinan. Sebenarnya siapa sih yang membentuknya? Yang membentuknya yaitu Presiden Soekarno lewat keputusan Presiden nomor 108 tahun 1947. Terus siapa sih Perdana Menterinya? Perdana Menterinya yaitu Juanda Kartowijaya. Terus wakil-wakilnya yaitu ada Adi, ada Ilham Sari, dan J dari mana?
Langsung ke Juanda Kartawijaya. Ya kan? Insinyur Haji Aden Juanda Kartawijaya 4 Februari sampai 1900. Adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir yang menjabat dari April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam negeri dalam Kabinet Kerja. Sumbangan yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda tahun 1967 yang menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu wilayah atau dikenal dengan Deklarasi Juanda. Yang ketiga, ada susunan kabinet yang akan dijelaskan oleh Setia Abbas. Selanjutnya kita akan melihat susunan dari kabinet Juanda itu sendiri, yaitu Perdana Menterinya tentu saja Juanda Kartawijaya, Wakil Perdana Menterinya, Wakil Perdana Menteri satu yaitu Mahathir, Wakil Perdana Menteri kedua yaitu Mahathir, dan Wakil Perdana Menteri itu ada di Selanjutnya di sini ada menteri-menteri dari kabinet Juanda itu sendiri, yaitu Menteri Luar Negeri Subhan Suryo, Menteri Dalam Negeri Sanusi Harijatmilata, Menteri Pertahanan ada Juanda, Menteri Kehakiman ada Mangkum, Menteri Penerangan ada Sudibyo, Menteri Keuangan Sutikno Slamet, Menteri Pertanian Sajarwo, Menteri Perdagangan Suharyo dan Rahmat Hidjo, Menteri Perindustrian ada SD Imituwa, Menteri Perhubungan ada Suhardan, Menteri Perhubungan Laut ada Nasir, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Muhammad Nur, Menteri Perhubungan ada Samjono, Menteri Sosial ada Dewa dan Perdana Jojo Martono. Kemudian ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ada Jono, Menteri Kesehatan Adi Saleh, Menteri Keagamaan Muhammad Ilyas, Menteri Agraria Ersinarjo, Menteri Negara Urusan Kesehatan Tenaga Kerja Arifin, Menteri Negara Urusan Kesehatan Khairul Saleh, Menteri Negara Hubungan Antara Daerah Budi, Menteri Negara Urusan Stabilitas Ekonomi ada Suprabudi, Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer ada Wahid Syihab, Menteri Negara Urusan Transmigrasi ada Al-Mutin, Menteri Negara ada M. Hanafi, dan yang terakhir adalah Kasih Menteri Negara yaitu Muhammad Edi. Baiklah, yang selanjutnya ada program kerja. Nah, program kerja ini akan dijelaskan oleh Nina Yusnida. Selanjutnya yaitu program kerja dari Kabinet Juanda. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional ini merupakan badan baru yang tugasnya menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan partai dan aspirasi yang ada di dalam masyarakat. Dengan pembentukan Dewan Nasional ini menandakan awalnya masa-masa demokrasi terpimpin. Terbentuknya Dewan Nasional ini tidak serta-merta mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara. Kegolakan di daerah terus berlangsung. Hal ini mengakibatkan bertambah parahnya sistem perekonomian nasional. Yang kedua yaitu menormalisasi keadaan Republik Indonesia. Setelah membentuk Dewan Nasional dilanjutkan dengan program kedua, yaitu normalisasi keadaan Republik Indonesia dengan menyelesaikan antar pusat dan daerah. Tetapi keadaan negara menjadi kacau balau, apalagi adanya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Kemudian disusuli pula dengan adanya gerakan-gerakan yang bersifat anarkis dan terjadinya demonstrasi serta pengembalian milik Belanda. Gerakan-gerakan yang bersifat anarki ini misalnya PRRI yang mendapat dukungan dari Soeharto. Gerakan-gerakan ini akhirnya sangat menyusahkan program kedua ini. Tetapi untuk gerakan PRRI akhirnya bisa diurus oleh TNI serta yang juga termasuk dalam kesuksesan dalam Kabinet Juanda. Yang ketiga yaitu melanjutkan pembanalan KIP. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Belanda merupakan salah satu negara yang tidak mau
kedaulatan Indonesia. Karena hal tersebut, kedua negara ini berdiplomasi untuk membentuk beberapa kali kabinet. Namun dari beberapa kabinet tersebut, Belanda semakin ingin menyebutkan wilayah Indonesia. Oleh karena itu pada kabinet ini KMB banyak sekali dibentak. Kemudian memperjuangkan pengembalian Irian Jaya untuk menjamin terlaksananya program pembebasan Irian Barat. Pada 10 Februari tahun 1958, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat yang disebut menjadi PNPIB. Namun hingga berakhirnya kabinet Juanda ini, perjuangan pembebasan Irian Barat tidak berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu mempercepat proses pembangunan. Memang di daerah Indonesia itu pembangunan tidak terlaksana seluruhnya dengan baik. Maka dari itu program kerja kabinet Juanda ini ingin mempercepat pembangunan di Indonesia. Selanjutnya ada keberhasilan dari program kerja yang sudah disebutkan akan dijelaskan oleh Tino Bala. Jadi di sini saya akan menjelaskan keberhasilan dari kabinet Juanda. Yang pertama adalah keberhasilannya membentuk Dewan Nasional yang berfungsi dalam menampung dan mengalirkan pertumbuhan maupun yang ada di masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Dewan Nasional yang nantinya akan menggerakkan sistem demokrasi terpimpin ini. Nah, jadi di pemerintah Juanda ini keberhasilan membentuk Dewan Nasional itu berhasil. Nah, jadi di Dewan Nasional ini beranggotakan golongan fungsional, buruh, tani, terus pengusaha, dan juga golongan perwira militer, kecuali partai politik. Nah, dewan ini dikomandoi oleh presiden sebagai ketuanya, yang nantinya akan mendampingi dan memberi kewibawaan kabinet serta menyalurkan dan menampung aspirasi rakyat. Nah, jadi tujuan dan tugas dari Dewan Nasional ini adalah untuk memberikan nasihat-nasihat kepada pemerintah mengenai kenegaraan dan kemasyarakatan, baik atas permintaan pemerintah ataupun atas inisiatif sendiri. Dengan begitu bisa membantu jalannya roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik. Terus yang kedua, mengadakan musyawarah nasional Monas untuk mencegah pergolakan di daerah-daerah. Nah, pada tanggal 10 sampai 14 September 1967, guna membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, angkatan perang serta pembagian atau pemekaran wilayah Republik Indonesia. Latar belakang diadakannya Monas ini adalah karena adanya ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah serta antar golongan masyarakat setempat. Terus ketegangan ini terjadi karena pembangunan yang tidak merata antara Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lainnya. Terus yang ketiga adalah berhasil merumuskan Deklarasi Juanda yang merupakan aturan mengenai batas perairan nasional Indonesia yang meliputi laut pedalaman dan laut teritorial. Nah, untuk ini melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan selanjutnya ada prestasi kabinet Juanda. Nah, untuk prestasinya yang didapat dari pemerintahan kabinet Juanda ini yaitu ada satu dicetuskannya Deklarasi Juanda. Seperti yang kita ketahui, yang Deklarasi Juanda yang ada di dalam tersebut. Dan yang enam ada kejatuhan yang akan dijelaskan oleh Tina Laina. Kejatuhan kabinet Juanda. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tidak dapat meredam pergolakan dalam negeri ini. Hal ini terbukti dengan terjadinya peristiwa Cikini pada 30 November 1957 yang merupakan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Karena kondisi semakin kacau, akhirnya Presiden Soekarno terdorong untuk bertindak tegas dengan mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Nah, isi dari dekret Presiden tersebut adalah tentang
tentang pembubaran konstituante hasil pemilu 1955 dan pergantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan keluarnya dekret presiden ini menjadi awal demokrasi terpimpin sekaligus berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer. Di sini ada beberapa penyebab yang memicu jatuhnya kabinet Juanda. Yang pertama, banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik yang ada di pemerintahan. Yang kedua, banyaknya peristiwa politik yang menghambat kepentingan masing-masing kelompok dalam konstituen hukum. Yang ketiga, kegagalan menghadapi pergolakan di daerah. Yang keempat, krisis ekonomi dan keuangan yang buruk sehingga program kerja kabinet sulit dilaksanakan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi bertanya, tadi Mas sudah jelaskan nih dari kabinet Juanda. Nah, jadi secara umum tujuan dari kabinet Juanda ini apa ya? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kelompok kabinet Burhanuddin nominasi 24 izin bertanya. Jadi kan tadi pasti dalam keberhasilan sama kesuksesannya kabinet Juanda teh pasti ada kendalanya teh. Nah, apa aja kendalanya teh? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Ade Purwata Surya Chandra dari kelas 2008 nomor absen 1 kelompok kabinet tafsir. Pertanyaan saya itu kan tadi sudah dibahas mengenai deklarasi Juanda yang isinya tuh mengenai batas tiap negara itu 200 mili dari perairannya gitu kan. Nah, kalau bisa ada cikal bakal deklarasi Juanda itu dideklarasikan bagaimana? Terus prosesnya dalam supaya menyukseskannya seperti apa? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Kami untuk memintakan beberapa waktu. Baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi. Yang pertama, ada pertanyaan dari Karin, yaitu apa tujuan dibentuknya kabinet Juanda ini? Jadi, tujuan dibentuknya kabinet Juanda ini sebenarnya untuk membenarkan atau memperbaiki pemerintahan yang di Indonesia. Alias dengan kata lain, sebenarnya kabinet Juanda ini melanjutkan apa yang belum tercapai di kabinet sebelumnya. Nah, bedanya dengan kabinet-kabinet yang sebelumnya, kan kabinet Juanda ini adalah kabinet yang bukan dari partai. Jadi Presiden Soekarno itu berharap kalau kabinet ini akan jauh menjalankan pekerjaan yang lebih baik, karena mereka tuh dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Dapat diterima. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Regia, yaitu kendala kerja kabinet Juanda. Adapun kendala kerja dari kabinet Juanda yang pertama, kegagalan dalam mengatasi pergolakan di daerah-daerah yang semakin meningkat sehingga menyebabkan terhambatnya hubungan pusat dan daerah. Salah satunya adalah munculnya pemberontakan PRRI terpisah. Yang kedua yaitu program pemerintah sulit terlaksana sebagai akibat dari kondisi ekonomi dan keuangan yang memburuk. Yang ketiga yaitu pertumbuhan di sini, yaitu percobaan pembunuhan Presiden Soekarno dengan pembunuhan ini pada tanggal 30 November tahun 1957. Yang keempat yaitu terbentuknya gerakan perjuangan menyelamatkan negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari yang menuntut dan mengultimatum pemerintah tentang pembubaran kabinet karya dan segera membentuk kabinet yang baru. Gerakan ini dipimpin oleh Ahmad Hussein dan Sumitro Jojo Hadikusumo. Izin menjawab pertanyaan yang lainnya yang tentang gimana adanya deklarasi Juanda terus yang batas-batas laut. Jadi gini, waktu awalnya itu kan Irian Jaya itu udah diperjuangin di beberapa kabinet sebelumnya ya. Karena Irian Jaya sendiri itu merupakan wilayahnya yang kayak sumber daya alam dan kelima apalagi di bidang pertambangan. Nah,
jadi ini tuh menyebabkan Belanda sama Indonesia sama-sama nggak mau mengalah buat merebutin Irian Jaya. Biar kayak keduanya itu bisa lebih adem, akhirnya dibuatlah deklarasi Juanda dalam buku nomor 4 garis miring PRP garis miring 1960 tentang perairan Indonesia. Di mana di deklarasi Juanda ini biar nantinya kayak ada batas-batas di mana batas itu buat kayak yang sebagian itu yang punya wilayah Indonesia, jadi nggak bisa sembarangan kapal dari negara asing itu kelewat atau misalnya ngambil sumber daya dari Indonesia sembarangan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.